Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Cancer, ini adalah pembacaan dari tarikan energinya kamu dengan si dia. Untuk kita lihat ya bagaimana kondisi keadaan hubungan kalian di saat ini. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, Cancer, ini dia. Ada energi dari Three of Pentacles reverse di sana. Berikut ada energi dari Five of, iya. Kemudian ada di sini, kemudian ada di sini. Oh, iya ya. Yap. Kamu kayaknya kurang percaya ya sama si pasangannya kamu ini. Gitu. Karena ada sempat hal yang terjadi yang membuat kamu jadinya kayak merasa tidak aman gitu loh. Ya. Jadi kayak kamu di situ tuh memberikan nilai kepada apa yang terjadi itu tuh lebih condong ke arah yang negatif, yang merugikan kamu gitu loh, yang membuat kamu itu tuh pokoknya kayak merasa bahwa sebisa mungkin kamu harus menjauh dari dia, sebisa mungkin kamu harus berjarak dari dia gitu ya. Ya beberapa di antara kalian sangat berusaha, cukup mati-matian, mari lihat di sini ya, untuk menutup diri dari si dia. Ini adalah respon kamu ya dari apa yang terjadi itu. Entahkah dia ini tuh pernah mengabaikan kamu ya. Dia meninggalkan kamu di situ. Dan hal ini tuh bukan terjadi baru satu kali. Tapi sudah sekian kali ya. Pokoknya apa yang bikin kamu tidak nyaman ini adalah kejadian yang berulang gitu loh. Dan kamu tidak mau membiarkan kejadian yang serupa sama terulang kali berikutnya. Gitu. Oke lah, mungkin ini tuh baru kali pertama. Tetapi kamu seperti menduga bahwa ini tuh nanti bisa jadi kebiasaan. Bisa jadi kebiasaannya dia ini nanti kayak gini modelnya gitu. Dan kamu kalau terus-terusan menghadapi hal seperti itu dari pasanganmu, kamu ya ogah. Gitu ya. Misalnya kamu dapeti dia bohong sama kamu. Gitu ya. Beberapa ya ini baru kali pertama, tapi kamu yakin banget kalau dia bohong. Dan kamu paling gak betah gitu loh ngadepin orang yang pembohong. Nah itulah makanya kamu nutup diri dari dia. Gitu. Ya. Atau mungkin ya orangnya kayak minta duit terus sama kamu gitu. Menjual kesedihannya dia terus kepada kamu gitu ya. Oke, 1-2 kali kamu menunjukkan kemurahan hatinya kamu dengan memberikan dia bantuan duit misal. Tapi sudah sekian kali kan kamu ngebantu dia. Dan kayak kamu, wah ini semacam jadi pola nih. Nggak mau lagi gitu. Ini bukan ceritanya kamu pelit, tapi kok kamunya macam ndak ridho gitu loh. Kamu juga ya nyari duitnya bukan perkara mudah, misal gitu ya. Kamu ya juga punya kebutuhan pribadi. Atau kamu ya memang punya kesadaran untuk nabung gitu ya. Apa yang kamu hasilkan dalam bentuk rupiahmu, itu tuh kamu persiapkan untuk settle-nya kehidupan kamu. Lah ini dimintain terus sama dia. Itu ya. Ya kamu mikir dong kan di sana. Jadi semacam ada yang berharga dari dirinya kamu yang kamu rasa bisa nih dimanfaatin sama si kawan ini gitu ya. Dan kamu ndak mau sampai sebegitu bodohnya ya. Kamu dijadikan sebagai sasaran empuk, mangsa empuk bagi dia. Ajang untuk dia bisa mengambil manfaat dari kamu. Gitu. Karena mari lihat memang kamu ini tuh orang yang berhati-hati gitu dalam hidupnya kamu gitu ya. Cinta boleh cinta gitu ya. Sayang boleh sayang. Tetapi jika cinta dan sayang kemudian ada harga mahalnya yang harus kamu bayarkan, ya kamu juga mikir jadinya gitu loh. Ya kan di sana. Pokoknya kamu kayak aku harus mengamankan dirinya aku. Jadi di matanya kamu dia adalah ancaman. Gitu.
kamu udah kayak beberapa nih, udah babak belur soalnya. Dia bikin masalah, kamu yang beresin. Dia yang jalanin hidupnya sendiri, tapi kamu juga ikut menanggung konsekuensinya. Gitu loh. Atau dia kayak minta sesuatu dari kamu yang berharga, nggak tahu lah apa itu ya, mungkin maaf ya, bukan hanya uang saja, tapi yang kayak tenaganya kamu, gitu ya, pikirannya kamu, atau maaf bahasanya mari agak vulgar, misalnya dia minta seks terus dari kamu. Ini kan semua hal-hal yang berharga kan. Kalau ngasih terus gitu, rasa-rasanya kamu, loh ini kok nggak benar juga ya, gitu loh. Ini nggak benar. Nah di sana, pokoknya bunyi aja nih alarm di dalam dirinya kamu. Warning, lari, pergi, tutup diri gitu ya. Tolak, menghindar dari dia gitu ya. Nah di sana. Jadi dia tidak seolah-olah dia kayak bukan menjadi manusia yang aman untuk kamu biarkan mendekat kepada dirimu. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kayak perlindungan kamu, proteksi kepada diri sendiri. Oh, ini lagi tinggi nih di kamunya. Nah, seperti itu. Aku harus hati-hati nih menghadapi ini orang gitu. Nggak bisa kamu semacam percaya sajalah, yakin sajalah, pasrah sajalah, ridho ajalah, nggak bisa. Mari lihat kamu di sini tuh nggak mau kamu. Nah, di sana ya, walaupun kamu tahu ya, jika kamu menghindar seperti ini dari si dia, itu akan membuat dia jadi kesulitan. Tapi daripada kamu yang kemudian mengalami kesulitan, ya udahlah biar aja lah dia ngadepin itu. Nah, jadinya gitu, main tega kamu jadinya gitu loh. Sebab kamu rasa bahwa tidak layak ya, dia mendapatkan sesuatu dari kamu di saat ini. Tidak layak gitu. Cukup apa yang sudah kamu berikan ke dia, kamu anggap cukup gitu. Tidak ada lagi untuk suplai berikutnya gitu ya, nggak pantas dia gitu. Datang kok jadi beban gitu kan kamunya, kok iyo semacam dia sudah mau menjadikan ini sebuah kebiasaan, membuat kamu bertanggung jawab ekstra gitu loh ya. Jadi mau nggak mau kamu di sini tuh malah jadinya perhitungan banget sama si ayang bebeknya kamu ini. Di situ ya. Nah, kamu bisa aja memang ngelihat dia kayak seperti mau ngambil hati kamu lagi gitu ya, karena ada beberapa sudah sekian minggu kah atau sudah sekian bulan kah kamu menutup diri dari dia, kamu menjauh pergi dari dia, kamu ngeblokir dia gitu ya, kamu mengelak dari dia gitu. Ya bisa-bisa udah sebulanan lebih, udah berbulan-bulan, sudah berminggu-minggu gitu. Nah jadi kamu bisa aja kayak memang orang ini bakalan datang lagi nih ngambil hatinya kamu. Namun kali ini kamu kayak alot gitu loh. Tuh ya. Biasanya barangkali nih ya, biasanya ada di antara kalian yang dia nangis gitu. Nangis, memohon biar kamu jangan tinggalin dia, jangan menjauh dari dia, kamu jangan bersikap dingin dari dia. Melihat tetesan air matanya kamu kayak udahlah kesian gitu ya. Luluh kamu. Nah, tapi kali ini mari lihat kamu kayak enggak mau lagi bego kayak kemarin gitu. Enggak mau lagi dah gitu. Jadi kok kayak dia sedikit aja mencoba ngambil hati kamu, langsung terbuka lagi nih kesempatannya dia untuk membuat kamu merasa tidak aman, tidak nyaman. Nah, kamu kali ini nggak mau lagi gitu. Kamu kuatin dirinya kamu untuk tetap tutup mata pada apa yang dia lakukan, apa yang dia omongkan. Kamu tutup mata, kamu tutup telinga gitu ya. Kayak kamu berusaha untuk belajar mengabaikan dirinya.
Nah, seperti itu. Datang pun dia ke hadapannya kamu kayak nggak ngasih dia kesempatan gitu loh. Kesempatan untuk meyakinkan kamu. Gitu ya, meluluhkan hatinya kamu. Kamu nggak mau ngasih kesempatan. Bisa-bisa aja kamu ya lihat dia kan, wah kamu langsung menghindar gitu. Atau kamu langsung bikin alasan gitu ya. Waduh, nanti kita ngobrol ya. Nanti aku telepon kamu gitu. Padahal ya nggak ada kamu telepon gitu. Mari lihat ya. Jadi yang kayak selama ini tuh kamu berusaha banget untuk menjaga interaksi kalian berdua tetap berjalan. Nah, kali ini yang kamu usahakan banget justru memutuskan interaksi kalian. Nah, di situ ya. Kamu justru berusaha untuk memutuskan interaksi antara kamu dengan si dia. Gitu loh. Jadi kayak kamu lihat kan ini orang licik gitu ya. Beberapa kamu menilai dia ini tuh bukan hanya kayak orang ini menjengkelkan saja, tapi langsung di situ ada label licik gitu. Ini kan udah agak-agak gimana gitu ya. Nah, di sana. Maka tentu bermain dengan orang licik seperti ini ya ndak ada ceritanya, main-main pelan, main-main lembut. Langsung di sana. Gitu. Beberapa kamu bisa aja kayak langsung lantang gitu ya. Ngapain kamu datang? Jangan lagi chatting-chatting aku. Nggak boleh kamu telepon aku lagi. Gitu kamunya. Ada datang keberanian entah dari mana ini keberaniannya kamu seperti ini gitu ya. Tapi kamu bisa agaknya kasar sama dia. Gitu loh. Karena kamu melihat dia juga mainnya kayak gitu. Ini bukan soal balas-balesan ya. Bukan soal karena dia merugikan kamu, dia nyakitin kamu. Gitu ya, lantas kamu mau ngebales sama dia. Enggak juga. Tapi kamu kan nginget ya, dia tegaan sama kamu. Berarti kalau orang tegaan, ya nggak bisa nih. Mainnya itu tuh pelan-pelan, lembut-lembut. Gitu loh. Jadi ibaratnya gini lah. Kalau ngadepin anak kecil, ya pelan-pelan kan, dipucuk, dirayu gitu. Lembut kita dengan anak-anak kecil, anak bayi gitu. Tapi kalau ketemu sama orang yang merampok rumah kita misalnya gitu ya, ya masa mohonlah jangan rampok aku, ya enggak kan? Kalau perlu ya ditonjok kan gitu ya, ditonjok di sana, dilaporin ke polisi kan gitu ya, dijeritin gitu loh, perampok gitu ya, biar dimasa sekalian sama warga kan gitu ya. Masa mungkin diceramahi, yo jangan, dosa lo kamu mau merampok, ya nggak bisa kan. Gitu. Orang nodong sama kita senjata tajam misalnya, nggak boleh gitu, nggak boleh megang samurai, nggak bisa, nggak boleh kamu, nanti melukai lo, kan nggak mungkin gitu kan. Ya bergumul kita kan gitu pastinya. Lalu orang dia udah mengancam nyawa kita, nah begitulah sikapnya kamu. Mari lihat ke si ayang bebeknya kamu ini. Gitu loh. Jadi kalau mari lihat gini ya, memang walaupun dia walaupun memang dia di sini tuh jelas-jelas terlihat dia orang yang mencoba untuk tergantung kepada kamu pada hal-hal yang sesungguhnya bukan menjadi tanggung jawabnya kamu. Gitu ya. Tapi untuk sementara waktu ini tuh mari lihat, ya tentu ya karena dia punya banyak kebutuhan dari kamu, atau dia ada kebutuhan dari kamu. Jadi tentu saja ketika kamu menghindar seperti ini, membentengi dirinya kamu seperti ini dari dia, mari lihat dia yang kayak enggak, aku nggak akan biarin kamu seperti ini. Responnya ke aku, sikapnya ke aku gitu. Ya, orang ini takut ini ditinggal sama kamu ini. Takut dia. Itu loh. Iyalah, nanti siapa tempat dia bergantung kan gitu. Di sana. Kontribusinya kamu kan dalam hidupnya dia besar ini kan gitu.
kontribusinya kamu di sana. Jadi kayak apa yang kamu berikan kepada dia, memang ternyata itu semacam satu kebutuhan yang dia anggap, tanda petik ya, kebutuhan dasar hidupnya dia. Gitu loh. Jadi di mata dia kamu adalah orang yang bisa dia andalkan, kamu adalah orang yang bisa dia jadikan sebagai batu sandarannya dia. Gitu ya. Kamu adalah orang yang paling mengerti dia menurutnya ya. Kamu adalah orang yang paling peduli sama dia. Kamu adalah orang yang paling perhatian sama dia, gitu. Jadi menurut dia ya kalau kehilangan kamu ya sama dengan mendapatkan musibah besar, gitu. Nah, maka tidak heran nih, semakin kamu berusaha menutup diri dari si seseorang ini, semakin dia akan mencoba ya untuk ngedeketin kamu, gitu loh. Walaupun kamu udah ngasarin dia, kamu udah ngomong pergi kau misal ya, maaf ya bahasanya Mari, kamu udah ngomong kasar gitu, tapi dia nggak mau pergi tuh, nggak mau di sana. Kamu mau usir dia dari rumah misalnya, kamu mau hempas pintu di depan batang hidungnya dia gitu ya, di situ kamu udah maki-maki dia misalnya. Nah, tapi dia boleh-boleh nggak bergeming, nggak bikin dia ciut nyali. Nggak. Makin gigih dia di sana. Kamu blokir dia dari semua akun, dari semua jalur komunikasi. Nanti dia akan temukan lagi tuh jalannya, caranya. Untuk bisa menjangkau kamu di sana. Jika perlu ya, kalau misalnya kebetulan kalau ini tuh LDRan, mau ini tuh nekat datang. Mau dia, bisa itu nekat dia. Pokoknya segala macam cara upaya lah dia akan usahain ya, dia akan tempuh gitu untuk bisa menarik kamu kembali hadir dalam hidupnya dia. Nah seperti itu ya. Jadi segigih-gigihnya kamu untuk menjauh, ternyata lebih gigih lagi nih Mari lihat seseorang ini, atau kayak dia bisa nyeimbangi gigihnya kamu gitu loh. Jadi walau kamu punya keinginan leave me alone gitu, enggak katanya, nggak bisa, nggak boleh, nggak mau. Nah gitu dianya, nggak bisa, nggak mau aku, gitu ya. Jangan menghindari aku katanya, gitu. Terlepas apakah dia sadar apa yang dia lakukan, bagaimana sikapnya kamu ini tuh sebab karena respon dari apa yang dia lakukan. Terlepas apakah dia mengerti ataupun tidak, yang taunya dia kamu tetap ada, titik. Gitu dianya. Memang kalau Mari lihat sih ini bisa-bisa dia belum sempat ya kontemplasi, kok kamu Cancer lari ya dari aku gitu. Apa ya salahnya aku? Boleh-boleh ya nggak sempet dianya mikirin itu. Paling-paling kalau dia mikirin itu tuh bisa juga nih salah dia, salah paham dia. Boleh-boleh dianggap oh kayaknya ini tuh masa PMS-nya Cancer aja ini, gitu dianya. Salah dia menduga gitu. Oh ini tuh gara-gara jangan-jangan hasutan dari si Fulan. Gitu loh. Ya. Oh ini tuh gara-gara, pokoknya keliru dia menduganya, gitu, ya. Nah, tapi ya terlepas dari keliru dia menduga apa sih yang bikin kamu kayak gini, pokoknya kamu akan lihatlah seseorang ini tuh akan terus berupaya nih sampai bikin dirimu berhenti dari pelarianmu, gitu ya. Berhenti dari usaha untuk menjauh dari dia. Nah, pokoknya itu dulu yang menjadi target operasional si ayang bebeknya kamu ini. Gitu ya. Oke, baik Cancer. Sekarang Mari akan tarik koin ya. Biar kita cari tahu dulu kepada Cancer mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia.
terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja ya. Oke lah, baik. Waduh, zodiak hanya 2. Baik, mari awali dari A, ada asmara, B ada bahagia, G ada gembira, T ada telinga, N ada nama, kemudian K ada kata, H ada hati, M ada manja, W ada warna, Y ada yoyo, dan V ada vitamin. Nah, masuk kita ke zodiak. Di sini ada energi dari Capricorn dan berikut ada energi dari Virgo menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu ya untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.